Di tengah semeriwingnya daun mint dan hijaunya sawi pagoda kami, dan di tengah hangatnya greenhouse kami mau mencoba membagikan dua jenis rock wool yang pernah dan sedang kami pakai saat ini. Ada yang namanya Cultiland atau Cultiland atau Cultilene atau apapun itu teman-teman menyebutnya, dan yang satu lagi kami menyebutnya rock wool lokal karena lokal. Begitu. Oke, kita masuk ke cara pemakaiannya. Jadi ada dua jenis rock wool berbeda, dua cara pakai yang berbeda. Nah, teksturnya pun berbeda, makanya kita pakainya alat potongnya juga berbeda. Jadi sebenarnya biasanya kami pakai yang kecil tipis tuh silet, betul. Jadi biasanya kami pakai silet, cuman siletnya lagi tugel atau putus atau patah, jadi kami pakai pisau dapur yang sedikit bergerigi. Oke. Nah, cara pemakaiannya untuk rock wool yang import atau Cultiland, setahu kami import, jadi dia hanya bisa dipotong dengan cara seperti ini. Kita butuh bantuan penggaris, ya ini namanya garisan penggaris, bisa didapatkan di toko-toko buku manapun, toko-toko alat tulis tepatnya. Caranya adalah dipotong aja gitu. Oke, ya buat ibu-ibu yang terbiasa motong-motong bumbu di dapur, ini kelingking saya memang naik tapi nggak apa-apa, sudah biasa gitu ya. Jadi untuk mendapatkan potongan yang ideal, rock wool itu harusnya dipotong 3x3. Jadi 3x3 tuh 3 cm kubus gitu ya, 3x3. Nah, ini kami hanya mencontohkan cara untuk memotongnya aja. Oke. Jadi Cultiland dia teksturnya padat ya, teman-teman bisa pencet-pencet seperti ini, dia nggak akan rusak. Nah, saat dia dicuil nih, tidak ada serpihan yang jatuh. Ada sih, tapi dikit banget gitu. Jadi dia lebih konstan, lebih padat gitu, dan hanya bisa dipotong dengan pisau. Dia nggak bisa digunting, ya. Karena kalau digunting, jelek banget tuh. Wah, jelek. Jadi merusak konsistensinya. Nah, kemudian konsistensi ya. Tadi saya bilang konsistensi. Kemudian untuk rock wool yang kedua, rock wool lokal, menurut kami ya, setahu kami lokal, dia bisa dipotong dan bisa digunting. Saya contohkan ya, ini kita pakai penggaris supaya potongannya rata. Jadi dia bisa dipotong kayak gini, terus. Oke, udah cukup. Oh, kurang tajam nih, kurang mendalam nih potongnya nih. Kalau skripsi itu kurang depth interview gitu, jadi kurang mendalam. Ya, dia bisa dipotong. Oke, ini kita potong aja supaya memudahkan. Wah, mejanya tembus nih. Dimarahin nih habis ini yang punya meja nih. Waduh, gak apa-apa, demi membagikan ilmu dan membagikan pengetahuan harus ada harga yang dibayar. Nah, gini, kurang lebihnya seperti ini. Teksturnya tuh dia padat juga, tetapi pada saat kita cuil, nah dia ambiar. Wih, sobat ambiar, dia ambiar dan seratnya nggak terlalu banyak. Jadi bisa dilihat bedanya. Ya, dari warna juga udah kelihatan, dari konsistensinya juga kerasa. Yang ini lebih enak gitu ya. Kalau yang ini dia ya enak sih, tapi empuk-empuk dikit lah ya. Teman-teman jangan salah sangka juga kalau ini kayak roti bakar. Jadi ini mirip roti, tapi jangan dikasih meses, jangan dikasih mentega, nanti gatal-gatal gitu ya. Nah, yang cara kedua, kita bisa gunting juga. Caranya ya digunting aja gitu, seperti ini. Oke, potongannya bisa rata kalau pakai gunting. Sedangkan untuk Cultiland
dia akan saya contohkan aja ya. Bisa teman-teman lihat potongannya nggak rata gitu ya. Nih, jadi ini sisi-sisi yang kami potong pakai gunting di sini. Ini sisi yang kami potong pakai pisau. Jadi hampir tidak terlihat bedanya. Sedangkan kalau di Kultilen, ini sisi yang kami potong pakai gunting. Pakai pisau ini yang kami gunting. Jadi dari tekstur atasnya juga kelihatan bergunung-gunung gitu. Kalau yang ini dia rata. Jadi Kultilen hanya bisa diaplikasikan dengan alat potong, entah itu gergaji besi atau cutter atau pisau yang bergerigi. Tapi untuk rockwool lokal dia bisa pakai pisau boleh, pakai silet boleh, pakai gunting juga bisa. Jadi tergantung nanti teman-teman mau pakai yang mana, nyamannya yang mana ya. Masih di tempat yang sama, masih di suasana yang sama, masih di hari yang berbeda. Enggak ya, masih di hari yang sama, ditemani daun mint, hijaunya Pak Coy, dan teman-teman saya yang tertawa di belakang kamera. Nggak apa-apa. Sedikit mengingatkan buat teman-teman yang akan berhidroponik, jika teman-teman memakai rockwool sebagai medianya tanam, harap berhati-hati pada saat memegang rockwool. Anda telah menambahkan kegatalan di tangan Anda. Ini kata sifat apa kata apa ya? Jadi rockwool ini sifatnya gatal. Jadi sebisa mungkin saat memegang rockwool jangan megang area tubuh yang lain karena gatal banget gitu. Jadi nanti bakal garuk-garuk, nanti dipikir pacarnya atau pasangannya nggak mandi, kan nggak gitu ya. Jadi begitulah peringatan dari kami. Kita mau mulai mencoba memperlihatkan kepada teman-teman semua daya serap kemampuan rockwool ini dalam menyerap air. Ya, bukan menyerap ilmu tapi menyerap air. Jadi di sini sudah ada Kultilen, ya kita anggaplah ini 3x3 cm ya. Kemudian ini rockwool lokal, ya dianggap 3x3 cm juga lah ya. Sudah ada kamera di sebelah sini ya. Nanti ini akan memperlihatkan seberapa cepat kedua benda ini menyerap air. Di sini juga ada stopwatch kalau teman-teman tahu. Ini HP sih, jadi tapi HP udah dipasang stopwatchnya gitu ya. Kita akan coba tanpa berlama-lama, tanpa melihat muka saya terus-terusan teman-teman. Kita akan belajar membuktikan. Ya, kami juga belum pernah membuktikan mana yang menang dalam menyerap air. Jadi ini hal yang baru juga buat kami. Jadi yang akan saya lakukan adalah saya akan menjatuhkan rockwool secara bersamaan. Saya akan menyalakan stopwatchnya gitu ya. Nah, nanti pada saat semuanya sudah terairi hampir ngomong teraliri, listrik kali, sudah terairi, nanti saya akan matikan gitu ya, kurang lebihnya. Jadi ada kamera satu lagi yang bisa melihat jika penglihatan saya salah gitu ya. Oke, kita akan coba jatuhkan bareng-bareng dalam 1, 2, 3. Oh, cepat sekali. Seperti yang teman-teman bisa lihat, Kultilen sudah berubah warna. Asisten tolong Kultilen yang belum basah. Terima kasih. Ini tangannya cakep, orangnya juga cakep. Sudah ada yang punya, tapi kalau saya sudah ada yang punya juga gitu ya. Bedanya terlihat dari Kultilen. Yang ini kuningnya kuning muda, kuning pucat. Ini dia udah berisi air. Kalau saya pencet ada airnya. Ini saya pencet nggak ada apa-apanya. Jadi ini yang sudah berair. Daya serapnya cepat banget. Tadi mungkin nggak ada 1 detik sudah menyerap air. Nah, yang menjadi pembeda adalah ini yang terjadi pada rockwool lokal. Jadi dia sama-sama dijatuhkan. Saya angkat duluan yang Kultilen, masih kering sebanyak itu gitu ya. Jadi dari sini ya kameranya ya, gini perbandingannya. Jadi masih banyak banget, mungkin
70% masih kering. Jadi kalau kita jatuhkan seperti ini sama juga. Jadi dia butuh dipencet-pencet untuk memancing airnya naik. Nah, jadi sama. Ya, oke. Jadi dari daya serap airnya, Kultiland memang cepet banget. Jadi mungkin tadi tidak ada 1 detik mungkin dia sudah basah semua. Untuk rockwool lokal mungkin 1 menit lebih masih belum basah. Itu masih 30% yang basah. Selanjutnya kami serahkan ke teman-teman. Kami sudah menjelaskan dari daya serap airnya mana yang lebih cepat, kemudian daya simpan airnya kurang lebih seperti ini. Oke, kurang lebih sama sih ya daya simpan airnya, daya jerap airnya, dayanya dia menyimpan air kurang lebih sama, tapi daya serap airnya lebih cepat Kultiland dari hasil yang kita lakukan tadi, percobaan yang kita lakukan. Kemudian untuk memotongnya kami serahkan juga ke teman-teman untuk menilai apakah lebih gampang dipotong pakai gunting atau pakai gergaji besi atau pisau atau silet atau apapun itu, nanti sudah kami jelaskan semua. Intinya seperti itu di video kali ini. 2 rockwool yang pernah dan masih kami pakai sampai saat ini. Jadi di kami sendiri kami lebih prefer Kultiland karena pengoperasionalannya yang gampang. Jadi dipotong cepet, kemudian daya serap airnya cepet, teksturnya juga padat. Tapi kalau misalnya Kultilandnya habis di pasaran dan kami nggak dapat, kami pakai rockwool lokal nggak apa-apa. Jadi keputusannya terserah teman-teman mau pakai yang mana. Kami serahkan semuanya ke teman-teman. Dari greenhouse balai hidroponik, tempat yang hangat, tempat yang cozy banget, terbukti dari keringat saya yang mengalir, ditemani dengan semilirnya daun mint ketika disentuh, wangi, hijaunya sawi pagoda yang enak banget. Kami undur diri. Sekian video kami, sampai jumpa di video berikutnya. Daun mint, daun pagoda. Sampai jumpa di video berikutnya.